Perkenalkan, nama saya Galinur Setiaputro. NIM saya 41818-1226. Hari ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah komunikasi masyarakat. Soal yang pertama, ceritakan sebuah studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi. Jawabannya, hak cipta yang seringkali terjadi di Indonesia. Pelanggaran hak cipta merupakan hal yang sangat sering terjadi, namun tidak sebanyak pemilik karya melakukan pelapor, sehingga hanya sedikit kasus ditindak secara hukum. Faktanya, bahkan orang awam seringkali melakukan pelanggaran ini tanpa mengetahui bahwa telah melakukannya. Agar Anda selalu waspada dan tidak terlibat kasus semacam ini, contoh-contohnya pelanggaran sebagai berikut. Pelanggaran hak cipta lagu. Lagu juga sangat sering terkena penjiplakan atau pembajakan, misalnya dengan menyediakan link download di sebuah situs tanpa lisensi. Hal ini tentu akan merugikan pemilik lagu karena tidak mendapatkan royalti dari penjualan lagu mereka. Atau dengan membeli album asli di penyanyi. Banyak pelaku pelanggaran hak cipta tidak menyadari sebuah melakukan pelanggaran, namun tidak sedikit yang tahu pelanggar tapi tetap melakukannya karena mengejar keuntungan. Sebagian itu contoh, hanyalah sedikit dari kasus nyata di Indonesia. Lanjut yang kedua, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Etika profesi IT merupakan sekumpulan panduan atau aturan dalam bertindak supaya dapat menciptakan profesionalisme pada ruang lingkup dan pekerjaan IT. Keberadaan etika profesi membuat kamu bisa menciptakan lingkungan kerja kondusif dan nyaman. Dalam prinsip etika profesi berdasarkan semua kode etik dan pada teknologi informasi atau IT. Secara garis besar terdapat beberapa prinsip etika profesi termasuk dalam IT, yaitu kejujuran, dan kedua kepercayaan, dan ketiga kesetiaan, dan keempat menghargai orang lain, dan kelima taat hukum, dan keenam berperilaku baik, dan ketujuh menghindari berbagai hal yang tidak membahayakan orang lain, dan punya akuntabilitas baik. Lalu contoh profesi bidang IT, semua pemilik bisnis bermanfaatkan fasilitas teknologi informasi. Harus benar-benar sadar dan tanggung jawab ketika menjalankan sebagai kegiatan berdasarkan moral dan juga etika profesi yang dijalankan. Bagaimana semua pengguna platform maupun layanan jual beli secara online, baik untuk penjualan ataupun untuk pembeli. Pemilik bisnis online juga wajib mengetahui etika profesional seperti berikutnya. Yang pertama, memberi informasi benar tentang jasa atau barang yang ditawarkan. Dan yang kedua, memberi layanan
saksi jual beli transparan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab serta memastikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, soalnya jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Berikan contoh dan sebuah studi kasus. Saya jawab, masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi atau politik dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi. Lalu contohnya itu kasus yang terjadi pada tahun 2008. Contohnya yang terjadi yang video kasus porno Ariel Peter Pan dengan Luna Maya dan Cut Tari. Video tersebut diunggah di internet oleh seseorang yang berinisial RJ, dan sekarang kasus ini sedang dalam proses pada kasus tersebut. Modus sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyelenggara tersebut. Lalu pengguna orang yang terkait dalam video tersebut pun turut diseret pasal-pasal sebagai berikut. Pasal-pasalnya itu pasal 56 dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun. Dan dengan denda 250 juta hingga 6 miliar. Lalu soal nomor 4. Soal nomor 4. Bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Berikan contoh studi kasus yang menggunakan UU ITE. Dari hasil kajian yang terlihat bahwa masih ada jawabannya. Dari hasil kajian terlihat bahwa masih ada bentuk cyber crime atau belum diatur dalam UU ITE. Di antaranya adalah spamming yang tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis, namun menimbulkan gangguan dan perasaan tidak menyenangkan pada pihak korban. Contohnya, salah satu contoh adalah Buniati sehubungan dengan penyebaran video pidato Basuki yang sebelumnya jadi gubernur DKI pada tahun 2016 berdasarkan berita. Lalu video diunggah ke media sosial. Video tersebut diunggah dan diedit sehingga dianggap memiliki makna berbeda. Meskipun Buniani membantah, perubahan Buniani tersebut dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato BTP. Atas perbuatannya tersebut,
Buniyani divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung. Lalu soal nomor 5, ceritakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan. Jenis ya pengabdian yang kemarin saya laksanakan, pengabdian meliputi ke penataan atau karya. Jadi saya berkolaborasi dengan RT atau warga setempat, masyarakat setempat, untuk bersosialisasi lah kepada warga, saling membantu kiri atau kanan yang sedang susah. Sekian jawaban saya UAS Komunikasi Masyarakat. Sekian, bila ada kata-kata salah saya yang salah mohon dimaafkan. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.